Halo warga Kristus dan Shalom. Kali ini kita akan membahas tentang undang-undang kerja dalam Alkitab. Apa saja isi undang-undang kerja dalam Alkitab? Jangan kemana-mana dulu. Di negara kita mempunyai undang-undang kerja sebagai dasar seseorang bekerja dan juga si pengusaha. Bahkan di Alkitab pun mempunyai dasar-dasar dalam bekerja dan si majikan pun mempunyai kewajiban sendiri. Namun tidak semua undang-undang kerja yang kita akan bahas, hanya poin-poin umum saja yang dibahas. Tetapi sebelum masuk dalam poin pertama, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info update video terbaru dari kami. Oke? You gon' need a plan when I shoot. Cause we frequently popping out in the booth. We the hottest up on the nebula. Promise we fly for regular. Y'all ain't gon' wanna mess with the crew. Yang pertama adalah hak kerja. Di dalam Alkitab, hak kerja ditulis dan Alkitab menentang keras terhadap majikan yang mengeksploitasi karyawannya dan merampas hak-hak para pekerja. Inilah beberapa ayat tentang hak pekerja. Yang pertama, berlaku adil dan jujur dalam Kolose 4 ayat pertama, jangan mengancam pekerja dalam Efesus 6 ayat 9, Tuhan mendengar seruan karyawan yang upahnya ditahan dalam Yakobus 4 ayat yang kelima, berikan upah yang patut diterima pekerja dalam 1 Timotius 5 ayat 18, upah adalah hak pekerja, bukan hadiah. Roma 4 ayat yang keempat, merampas pekerjaan dan menahan upahnya adalah dosa. Dalam Ulangan 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Dan yang terakhir, Tuhan akan menghakimi mereka yang menindas pekerja. Dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-5. Yang kedua adalah upah pekerja. Upah adalah hak setiap pekerja. Pemberian upah harus ada kesepakatan antara pekerja dan majikan yang sesuai dengan peraturan setiap daerah atau negara. Dalam Perjanjian Lama, pemberian upah tidak menentu karena bangsa Israel pada waktu itu bersifat nomaden atau berpindah tempat dan tidak ditetapkan secara pasti berapa jasa pekerja dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi dalam sejarah Mesopotamia, setiap pekerja diberikan upah sebesar 1 shikal jika dirupiahkan sebesar Rp4.000 per bulan pada musim kerja keras, dan bisa lebih murah pada menjelang akhir tahun. Upah kerja di Israel dibayar harian sebelum matahari terbenam, Ulangan 24 ayat 15. Tetapi dapat juga dibayar pada akhir tahun, dalam Yesaya 21 ayat 16. Yang diupah antara lain Gembala, Kejadian 29 ayat 15, Perawat, Keluaran 2 ayat 9, Nabi-nabi, Nehemia 6 ayat 10-13, dan tukang-tukang, Yesaya 46 ayat 6. Di dalam Perjanjian Baru, besarnya upah biasanya tidak disebutkan, tetapi menurut perumpamaan Yesus tentang pekerja di kebun anggur, upahnya 1 dinar sehari dalam Matius 20 ayat 2, atau jika dirupiahkan 48.000 per hari. Ya, jika dihitung selama 1 bulan atau 30 hari, upahnya dapat sekitar 1.500.000. Itu sudah dengan bonus mungkin. Tapi pada zaman Yesus, upah 1,5 juta per bulan sudah banyak banget. Yang ketiga adalah waktu istirahat atau hari libur. Di dalam Alkitab ada pembahasan tentang hari libur. Kitab Keluaran 20 ayat 8-11 jelas sekali Allah menguduskan hari Sabat atau hari ke-7 dan tidak melakukan pekerjaan karena Allah sendiri beristirahat pada hari ke-7.
Pada Kejadian 2 ayat 2-3, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dia buatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dia buatnya itu. Tetapi sebelum Allah beristirahat, Allah mengevaluasi seluruh pekerjaannya. Selama 6 hari ia bekerja. Pada Kejadian 1 ayat yang ke-31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Berbicara waktu istirahat, Yesus pun mengambil waktu istirahat untuk makan. Dalam Markus 6 ayat yang ke-31, lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendiri dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu bagaimana dengan cuti panjang? Apakah Alkitab menyinggung tentang cuti panjang? Sepertinya tidak ada kata cuti panjang dalam Alkitab. Tetapi jika kalian menemukan ayat tentang cuti panjang, jangan lupa tulis komentar kalian di bawah. Shock dart. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam Alkitab, PHK terjadi bukan karena perusahaan bangkrut atau gulung tikar, wong majikan Allah sendiri, tetapi ada beberapa perumpamaan tentang PHK. Dalam Lukas 13 ayat 6-9, Yesus mengilustrasikan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Tetapi si petani meminta kesempatan 3 tahun lagi untuk mengurus pohon tersebut. Jika dalam 3 tahun tidak dapat berbuah, maka tuannya akan memotong pohon tersebut. Mungkin sama seperti perusahaan lainnya akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika masih ada pelanggaran, ya PHK. Dalam Matius 25 ayat 14-30 yang mengilustrasikan tentang talenta, seperti karyawan yang 1 talenta tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, maka tuannya itu mem-PHK karyawan tersebut dan mempercayakan 1 talenta tersebut kepada orang lain, mendapatkan pesangon setelah Allah PHK utusannya. Jangan harap. Itulah undang-undang kerja dalam Alkitab. Jangan lupa di like jika kalian menyukai pembahasan ini, dan share jika kalian sangat menyukai pembahasan ini. Sampai di sini dulu, Tuhan Yesus memberkati, dan keep on fire.